Hai teman-teman, saat ini kita berada di tempat di mana monster Hansi sungguhan terlihat dan di danau beku itu terekam video asli. Jadi, mari kita tonton, lihat. Ya ampun, ini adalah monster Hansi sungguhan dan sekarang sedang berada di bawah air. Ini benar, dan saat ini kita berada di tempat di mana itu terlihat. Ya, monster di bawah air. Tanda ini hanya berarti kamu bisa berenang 300 kaki dari sini. Itu saja. Tidak teman-teman. Monster Hansi sangat berbahaya. Dan lihat, seseorang telah menggigit bagian dari tanda itu. Kalau kalian tidak percaya padaku, apa kalian tidak percaya pada mata kalian sendiri, teman-teman? Apa kalian tidak percaya bahwa monster Hansi itu nyata dan ada di sana? Membeku di dalam es. Hah? Berhenti, hati-hati. Monsternya mengejarmu. Lihat saja. Noda darah merah. Jadi, menurutmu ini palsu atau bagaimana? Ya, aku memang pikir itu bohongan. Tidak. Percayalah teman-teman, ini bukan palsu dan ini sangat berbahaya. Jadi hari ini, aku datang ke sini dengan banyak senjata untuk melawan monster Hansi ini. Dan percayalah teman-teman, hari ini kita akan mengalahkannya, kan? Komentar-komentarnya. Biarkan aku ya. Kita akan mengalahkannya. Asisten saya sayangnya bukan orang profesional. Tapi omong-omong, kita sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Dari sini kita bisa melihat monster tanan usil. Ayo kita mendekat. Lihat, ini bukan baru saja terjadi. Ini adalah beras murni. Jadi hati-hati banget teman-teman. Ini kesempatan saya untuk mengalahkan monster itu dan memotong tangannya sekarang juga. Alex tidak tahu apa-apa tentang monster laut bertangan. Tapi saya yakin kalian itu pintar teman-teman. Dan kalau kalian subscribe ke channel kami, kalian akan tahu segalanya tentang monster. Dan percayalah, kalau kalian melihat sesuatu seperti itu di sungai, di salju, atau dimanapun, jangan sentuh, jangan berjabat tangan dengannya. Mengerti? Ini satu-satunya aturan untuk kalian. Tapi, pertama-tama, periksa area itu dengan detektor logam. Lihatlah bercak darah merah yang aneh ini. Oh, wow. Kita dapat sinyal kan? Ya, aku bisa dengar sesuatu di sini. Oke teman-teman, mari kita lihat apa yang kita punya di bawah bercak darah merah ini. Hei, mendekatlah teman-teman. Aku menemukan sesuatu. Wah, itu luar biasa. Ya ampun teman-teman. Ini menyeramkan. Itu luar biasa. Ini, bisa kalian lihat itu? Bisa kalian lihat itu? Alex, ini nyata. Ini gila. Kita bisa melihat bentuk seperti segitiga. Dan kita bisa melihat semacam daging merah darah di bawah benda itu. Ini benar-benar normal. Ya, hanya sirip ikan biasa. Ikan sering menggigit satu sama lain. Kamu gila. Jadi menurutmu itu hal biasa melihat sirip berdarah di bawah es. Benar kan? Ya, mungkin ada hiu di bawah sini. Monster ini terlihat seperti itu, tapi kita sebagai manusia hanya bisa melihat tangan keluar dari air seperti itu. Tapi di sana, di bawah air, ada makhluk. Sebenarnya terlihat seperti hiu. Kamu benar, ini petunjuk kita. Biar saya memecahkan es ini, supaya kalian, terutama Alex, bisa percaya. Lihat saja, dan saya akan bilang, ini bukan hiu. Ini adalah monster tangan. Oh ya, airnya keluar. Ayo, kita pecahkan semua esnya. Oke? Sebenarnya teman-teman, aku bawa beliungku untuk memecahkan esnya. Itu bukan kebetulan. Aku sudah siap. Sekarang aku bisa mengerti kalau monster tangan ini terperangkap oleh es. Jadi, misi aku cukup sederhana. aku akan memecahkan es di sekitar tangan ini. Dan aku akan meletakkan dinamit tepat di bawah es itu.
Dan setelah itu, benda ini akan hancur. Aku sudah sangat siap pemburu monster. Baiklah, pecahkan esnya lebih cepat. Aku akan mengambil sirip ini lalu membuat sup ikan. Kau gila. Itu bukan ikan, itu benar-benar monster. Ya ampun, lihat. Benda ini tertutup es. Semuanya ada di sana. Sekarang giliranmu. Ambil saja kalau kamu cukup berani. Dingin. Di sini sangat dingin. Ayo, coba keluarkan benda itu dari es. Oke. Aku akan membuktikan kepada penonton dan juga kepadamu bahwa aku tidak takut dengan ikan di bawah es. Oh, dingin sekali. Dagingnya keluar. Ini sirip asli. Percaya deh, percaya. Ini monster tangan usil. Lihat dagingnya itu. Jadi makhluk itu diserang. Penduduk desa setempat menangkap makhluk itu dan semua orang berusaha memburunya. Jadi aku bisa berasumsi bahwa seseorang sudah menyerang monster tangan usil itu. Dan itu adalah bagian yang telah dipotong dari monster tangan usil itu. Ya sayang, kamu mungkin benar karena sirip ini terlalu besar untuk yang biasa. Pasti teman-teman, ini lebih besar dari kepala aku. Itu makhluk yang sangat besar untuk danau sekecil ini. Ukurannya yang besar hanya bisa dijelaskan oleh satu hal. Sirip ini milik monster itu. Tapi kalian tahu apa? Aku akan membuat bola sup ikan yang sangat besar. Kamu gila, Alex. Kita sedang dalam misi. Jadi, oh lihat teman-teman, ini beku, benar-benar beku. Jadi mari kita tinggalkan di sini dan lanjutkan. Kita harus menghadapi monster itu. Kita akan mendekat dan kita harus sangat-sangat hati-hati. Aku bisa saja memotong tangan berbahaya ini. Tapi teman-teman, mendekatlah dan lihat betapa kejam, gelap, dan menakutkannya tangan ini. Dan lihat, garis-garis merah berdarah ini, mereka mengarah ke tangan itu. Mungkin garis-garis ini menarik korban seperti kamu, Alex. Atau mungkin itu semacam bekas kerusakan yang sudah diterima monster ini dari pemburu monster lain. Jadi, yang akan saya lakukan sekarang, saya akan sangat-sangat hati-hati mengeluarkannya dari salju. Ya ampun, lihat. Itu lapisan es yang besar. Tangan ini membeku, terperangkap oleh es. Jadi, kita bisa berasumsi bahwa monster di bawah es sekarang sudah tertangkap. Dia tidak bisa bergerak karena es menahannya. Misi saya sangat-sangat sulit sekarang. Saya harus membuat lubang kecil di suatu tempat di sini. Lalu saya akan memasang dinamit tepat di bawah air. Inilah cara kita akan menghancurkan seluruh monster itu. Dan danau ini akan aman dan tidak ada lagi yang akan terluka oleh monster yang suka meraba itu. Tidak ada seorang pun, termasuk kalian. Jadi aku melakukan ini untuk kalian. Aku berusaha menyelamatkan kalian. Dan satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan kalian dari monster hanyalah dengan subscribe ke channelku. Jadi oke, aku melakukan tugasku di sini. Dengan sangat hati-hati. Aku tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita bodoh tentang kungkang. Tapi aku penasaran dengan noda darah yang satu ini. Ya, ini kelihatannya seperti darah sungguhan. Dan yang abu-abu ini, Siluet. itu mungkin bagian ikan lain atau sesuatu. Jadi teman-teman, ayo kita cek. Mungkin kita akan menemukan sesuatu lagi untuk sup saya. Alex, diam! Apa kamu tidak mengerti kalau makhluk ini akan membuat sup dari kamu? Iya, tentu saja. Dan dari kamu juga. Hati-hati saja. Hati-hati saja, oke? Kamu yang harus hati-hati kalau kamu terlalu percaya sama cerita bodohmu itu. Diam. Semua orang tahu kalau Hansi Monster itu nyata. Dan aku bisa melihatnya sekarang. Kalau kamu gak ngerti betapa bahayanya, kamu memang bodoh. Hei teman-teman, lihat sini. Aku juga bisa melihat sesuatu yang lain. Apa?
Sepertinya ada bercak darah lain atau sesuatu di bawah es. Ya ampun. Pasti ada sesuatu lagi di sana. Aku bisa lihat sepertinya itu mengarah ke arah sana. Seperti bentuk segitiga atau sesuatu dengan darah. Sekarang aku penasaran, itu apa? Jadi sekarang, mari kita pecahkan esnya dan lihat. Jadi, seperti yang dilakukan Slav, seperti ini, seperti itu. Airnya keluar sekarang. Lihat ini teman-teman, ada seperti bercak berwarna pelangi. Apa artinya? Alex, kamu benar-benar bodoh. Apa-apaan sih? Kamu bicara soal pelangi sementara kita sedang berburu monster. Iya, kita memang sedang berburu monster tangan tentu saja. Tapi menurutku pelangi ini, entahlah, mungkin noda atau minyak ikan atau semacamnya. Menurutku itu benar-benar normal. Jadi, mari kita terus memecahkan esnya. Mungkin Slav benar, mungkin benda runcing di bawah es itu adalah bagian dari monster. Karena ini benar-benar aneh dan menyeramkan. Dan itu juga ada darahnya, dan aku hampir selesai menggali esnya. Ya, jadi. Ayo kita angkat. Oh, ini sangat dingin. Oh, benda ini benar-benar tajam. Aku harus hati-hati, teman-teman. Wah, Ya ampun. wah, apa-apaan ini? Oh, wah, kamu menemukan giginya. Gigi monster yang suka pegang-pegang. Hati-hati dengan benda itu. Ya ampun, lihat noda darah ini yang benar-benar menutupi giginya. Ini gila teman-teman, aku sudah bilang hati-hati. Teman-teman, aku hanya bisa berasumsi satu hal. Makhluk ini diserang oleh pemburu monster lain. Dan pemburu monster entah bagaimana mencabut gigi dari monster itu. Sekarang, kalian masih berpikir ini ikan? Ini adalah gigi yang sangat besar. Aku masih berpikir ini ikan, tapi ikan yang sangat besar. Kamu bodoh! Kamu benar-benar bodoh! Ini adalah ikan yang sangat besar. Namanya monster. Monster yang suka pegang-pegang. Jadi teman-teman, kita tidak punya waktu untuk kebodohan Alex. Kita harus memecah es di sekeliling seluruh bongkahan ini. Dan kemudian kita harus memasang dinamit secepat mungkin. Oke, sekarang aku akan memecahkan es di sekitar monster yang suka pegang-pegang itu. Tapi Alex, ingat satu aturan saja. Dan kalian, kalau kalian melihat tangan itu, jangan sekali-kali berjabat tangan. Ingat, Aku ingat. aku akan memecahkan es di sekitarnya. Aku harus melakukan itu untuk mengungkapkan es, airnya. Dan itu berarti aku juga akan membebaskan monster tangan usil itu, tapi hanya sedikit di sekitar tangannya. Apa kamu benar-benar berpikir benda ini hidup? Iya, ini hidup. Oh, lihat, airnya keluar. Kita hampir sampai. Aku akan membuat lubang. Jangan berjabat tangan saat tangannya sudah bebas. Iya. Aku nggak tahu apakah ini cukup untuk dinamitku. Oh, astaga. Lihat, kamu bisa lihat itu. Itu agak bergerak. Astaga. Teman-teman, ya, tangan ini agak bergerak. Astaga, jadi astaga, ini benar-benar bergerak. Oh, itu menyeramkan. Jadi, oke, sekarang, ini benar-benar bergerak. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Ini sangat-sangat menakutkan. Oh, tidak. Setiap kali aku meletakkan beliungku, itu mencoba bergerak. Itu menarik seseorang untuk memegangnya. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Jadi sekarang saatnya menyiapkan dinamitnya. Oke. Kita akan melakukan persiapan, lalu aku akan memasang dinamitnya dan kita akan menghancurkan monster tangan sungguhan. Oke, ayo kita lakukan. Jadi, pertama-tama kita akan membersihkan es, salju, dan menyiapkan sumbunya, kan? Semuanya harus dipersiapkan, 100%.
Aku benar-benar lelah dengan Slav. Jangan salaman, jangan salaman. Dia berdiri sangat dekat dengan itu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sekarang, aku akan membuktikannya kepada kalian para penonton bahwa semua itu palsu. Lihat aku. Halo temanku. What the heck? Wait, apa-apaan ini? Alex, ya ampun, Alex, tidak mungkin. Monster tangan itu sudah hilang. Itu pergi bersama Alex. Ya ampun, tidak. Lihat betapa dalamnya itu. Bola esnya sudah pecah dan Alex telah pergi bersama monster tangan di bawah es. Oke, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Ya ampun, monsternya sudah hilang. Jadi tidak ada gunanya melemparkan dinamit ke sana. Kita harus memahami di mana monsternya dan di mana Alex sekarang. Karena sekarang kita punya waktu yang sangat-sangat terbatas untuk menyelamatkan Alex. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oh, aku tahu. Aku punya drone. Aku bisa menggunakan droneku untuk menemukan monster tangan itu sekarang juga. Jadi ayo teman-teman. Mari kita pilih tempat di mana kita tidak bisa jatuh ke bawah es dan dari mana kita bisa meluncurkan drone kita karena di sini sangat berbahaya. Oke, aku membawa droneku ke sini. Apa itu? Lihat, kita bisa menggunakannya sebagai tempat untuk menerbangkan drone. Apa? Itu tanda yang bertuliskan dilarang berjabat tangan. Alex memang bodoh. Aku sudah bilang ke dia untuk tidak berjabat tangan, tapi dia tetap melakukannya. Jadi sekarang kita harus meluncurkan droneku dari benda itu dan melihat di mana monster yang suka meraih itu. Ayo, pasang di sini. Dan oke teman-teman, sekarang kita siap untuk terbang. Oke. Ayo teman-teman, ayo terbang sekarang juga. Jadi teman-teman, sekarang drone saya ada di langit dan kita bisa melihat sekeliling danau beku ini. Ayo kita lihat. Jadi sekarang saya harus mencari sesuatu yang bisa memberitahu di mana monster yang suka meraih itu dan di mana Alex. Kita harus membantunya. Oke. Oh, hei, lihat teman-teman. Ada sesuatu seperti noda hitam besar, bayangan raksasa di bawah es. Wah, lihat makhluk itu teman-teman. Ini benar-benar monster yang suka meraih di suatu tempat di bawah es. Dan kita bisa mengikutinya. Kita bisa mengerti bahwa saat ini noda hitam raksasa di bawah es ini sedang menakuti Alex. Dan kita harus segera bergerak. Oke. Itu sedang berenang di sana. Itu menuju ke arah sana. Ya, monster bersama Alex ada di suatu tempat di sana. Jadi kita harus pergi ke sana. Dan kemudian kita mungkin bisa mencoba menemukan Alex. Itu saja, cukup. Sekarang aku akan mendaratkan droneku dan kita akan melanjutkan petualangan dengan berjalan kaki. Ayo teman-teman, ayo. Monster tangan jahil ke arah sana. Oh. Ya ampun, kameramen, hati-hati. Saljunya mencair. Dan itu, apa itu? Ya ampun. Apakah itu Alex? Oh tidak, Alex. Alex dimakan oleh monster yang suka memegang. Kita terlambat. Tidak, aku terlambat. Tidak, Alex, maafkan aku. Kerangka itu. Tapi tunggu. Teman-teman. Hah? Tas ranselnya. Alex tidak punya tas ransel. Ini adalah kerangka. Terlihat menyeramkan. Dan entah kenapa, kerangka ini hanya punya satu tangan. Kerangka ini tidak punya dua tangan. Dan benda ini... Oh, gaya rambutnya jelas bukan gaya Alex. Siapa kerangka itu? Apakah itu? Mungkin... itu korban lain dari monster Hansi. Oke teman-teman, tapi siapa itu? Mari kita periksa ranselnya. Ini menyeramkan dan menakutkan. Ya, aku mengerti itu. Tapi kita harus lebih memahami siapa itu dan bagaimana hubungannya dengan monster tangan jahil. Jadi mari kita lihat apa saja barang miliknya. Mungkin itu akan membantu kita untuk membantu Alex.
Oke, itu sebuah map dan perekam suara digital. Alex Rook memeriksa map ini. Ya teman-teman, ini sangat menyeramkan dan menakutkan. Tapi mungkin itu adalah seseorang yang juga berhubungan dengan monster Hansi itu. Oh, lihat. Ini dokumen-dokumennya. Ya ampun, ya aku benar. Ini pasti ada hubungannya dengan monster Hansi. Lihat, ini laporan lapangan rahasia. Danau Beku Hansi adalah tempat kita berada sekarang. Dokumen-dokumen seperti ini adalah jenis pemburu monster. Mari kita lihat, ini adalah catatan penelitian tentang Hansi. Dia sedang mencoba melakukan analisis sampel kulit. Ini adalah tangan yang persis sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Ya ampun, foto-foto yang dikirimkan oleh saksi. Ya, saya juga menemukan video dan foto-foto dari danau yang membeku dan kami ada di sana. Rekaman audio. Suara konsisten di beberapa rekaman. Suara retakan es yang keras terdengar jelas. Ya ampun, laporannya. Jadi, orang ini adalah pemburu monster dan dia sedang mencari serta memburu makhluk bernama Hansi. Tapi sepertinya dia tidak berhasil dan dia kehilangan tangannya. Tapi bagaimana dan kenapa? Jadi, mari kita putar rekaman suaranya dan kita lihat apa yang terjadi. Rekaman terakhir. Jadi inilah danau tempat monster Hansi itu terakhir kali terlihat. Ya, dia sedang mencoba memburu monster bertangan itu. Oh, a hand. Don't play dumb with me. I won't. Ya, dia sangat pintar. Dia melihat tangan itu, tapi dia tidak akan berjabat tangan. Dia benar-benar profesional, tidak seperti Alex. Mari kita terus dengarkan. Jadi bagaimana saya bisa menyerang dengan lebih baik di sini? Saya punya beberapa ide. Dia sedang merencanakan serangan. 1. Saya bersumpah. Es sedang bergetar. Oh tidak, es. Esnya retak. I'm too far from the shore now. Oh no. Tidak. Oh tidak. Entah kenapa, monster Hansi mulai menyerang orang ini duluan. Jadi dia tidak berjabat tangan, tapi es di bawahnya retak. Oh tidak, dia mencoba menenggelamkanku ke dalam air. Oh tidak. Oh tidak teman-teman, sudah selesai. Jadi dia mencoba menangkap monster bertangan itu. Itu adalah kesalahan. Ini bukan pemburu. Ini adalah orang peneliti. Dia mencoba melakukan penyelidikan ilmiah tentang Hansi. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku akan menggunakan dinamit untuk menjatuhkan benda ini. Tapi pertama-tama, kita perlu memahami di mana letaknya sekarang di bawah es. Kalian bisa merasakannya. Teman-teman, esnya bergetar tepat di bawahku. Wah. Apaan ini? Ya ampun, itu berarti monster tanan itu. Dia tepat di bawah kita. Ya ampun. Jangan berdiri di atas air. Jangan berdiri di atas es yang retak atau kamu bakal celaka. Ya ampun. Oh tidak. Monster tangan itu mencoba menyerangku dengan cara yang sama seperti dia menyerang orang itu, si kerangka itu. Tidak. Kita harus cari lubangnya. Kita harus cari lubang jatuhnya dan gunakan dinamit sekarang juga. Ayo. Oke, jadi, aku pikir orang ini mungkin tahu di mana kita harus memasang dinamit kan? Oke, lihat ini lubangnya. Jadi, ayo kita hancurkan dengan beliung. Dan sekarang inilah saat penentuan. Kita akan memasang dinamit dan meledakkannya. Ayo, lari. Ya ampun. Alex. Haduh tidak teman-teman. Lihat, dia benar-benar basah kuyup. Dia tadi di bawah air. Lihat teman-teman, dia sangat kedinginan. Apakah dia bernapas?
Tidak mungkin dia tidak bernapas. Oke teman-teman, kita harus menyelamatkannya. Kita harus menghidupkan kembali Alex, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, itu tidak membantu. Jadi, kita harus lakukan dengan kekuatan penuh. Seperti Claro! Alex! You're alive! Slav! Slav, aku sangat senang kita ada di sini. Alex, aku sudah bilang, jangan berjabat tangan. Jangan berjabat tangan. I regret that you done. Tapi sekarang kamu masih hidup. Oh, tenanglah. Tenang, teman-teman. Semuanya sudah berakhir. Aku sudah meledakkan monsternya. Aku sudah meledakkan. Tidak ada lagi monster tangan sekarang. Iya, lihat. Itu tangannya. Tangannya terlempar ke arahku karena ledakan ya. Ledakan, kamu pakai dinamitmu. Iya, kita nggak perlu khawatir. Itu tangannya. Monster tangan itu diledakkan dan itu semua yang tersisa darinya. Slav, tangan ini terlalu kecil. Monsternya dia benar-benar sangat besar. Ya, sebenarnya aku melihatnya dari droneku dari atas. Itu sangat besar, tapi tangan siapa itu? Apa maksudmu? Itu kepala monsternya, monster yang suka menggunakan tangan. Bukan, Slav. Lihat potongan pakaian ini. Monsternya tidak memakai pakaian apapun. Ya, kamu benar. Sebenarnya, beberapa peneliti dan ilmuwan memakai jenis sarung tangan seperti ini. Aku tidak tahu, mungkin, tapi sekarang kamu sudah benar-benar yakin, kan? Ya, Slav. Sekarang kita mau ngapain? Tidak apa-apa, kita harus meninggalkan danau beku ini karena sekarang monsternya sudah hancur, semuanya aman. Aku rasa begitu. Atau tidak, aku tidak tahu, teman-teman. Menurutmu bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Apakah aman berada di sini, di danau beku, di tanah tandus yang membeku, setelah aku menggunakan dinamitku melawan monster tangan itu? Aku tidak tahu. Tulis komentarmu jika kamu melihat sesuatu yang mencurigakan atau aneh. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Alex. Kita harus membantunya. Pokoknya, terima kasih sudah menonton. Dan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak petualangan, cukup berlangganan ke channel kami. Namaku Slav dan ini Alex. Oke, ayo. Ya ampun. Aku tidak akan berjabat tangan lagi. Ya, sebaiknya jangan. Danau beku ini sekarang seperti medan perang.